pick hero yang mereka dapatkan. Dan tanpa berlama-lama mari kita langsung pastiin aja apakah Julia yang benar ataukah Lancip yang benar. Ini dia game ketiga di match pertama kita antara RRQ Sena versus Geekslate Junior. Langsung aja kita masuk ke Land of Dawn. Yes, kita akan melihat apakah dari tim RRQ Sena ataupun juga Geekslate Junior bisa mengamankan 1 poin ya untuk memenangkan pertandingan di match kali ini. 1-1 best of 3 kalau kita lihat di bagian tengah ada Rensa masih coba untuk nge-clearing minion terlebih dahulu, lalu ada Violence coba untuk membantu dari Slowzy mencari ataupun menggather information apakah ada 1 player dari tim Geekslate Junior yang akan mengganggu momen dari Baxianya untuk mendapatkan purple buff di arah bagian bawah. Yap, coba untuk mendapatkan purple buff tapi kita lihat dari seorang Rensa. Coba cek aja ke area hutan milik RRQ Sena di mana RRQ Sena dari segi move-nya kita lihat cukup berdekatan ya antara 3 player tersebut, yaitu ada seorang Violence, Slowzy dan juga Okta yang lumayan berdekatan. Tapi dari Elzura coba untuk mengganggu Breath of the Ocean, tadi kita lihat hampir saja mengganggu seorang Slowzy di atas tuh. Udah lebaran belum? Belum. Masih poking-poking aja di atas. Walaupun dari Donnya sudah membuang 1 flicker buat di awal-awal untuk bisa kabur dari sergapan 2 player dari tim Geekslate Junior. Tapi ternyata di bagian bawah masih rusuh, masih coba untuk mengambil 1 objektif gaming dari Exort di arah bagian bawah. Melihat possibility untuk bisa melakukan creating momentum, mendapatkan 1 possibilities animation point. Yes, dan kita lihat 3-man ganking kah di arah bawah, enggak terjadi. Tapi tadi sempat setup 3-man ganking cuman mundur lagi ternyata dari seorang Elzuranya karena ada peluang di arah mid lane di mana Okta sudah lumayan tercicil cukup banyak dari segi HP-nya. Harus ditarik mundur terlebih dahulu karena Turtle kali ini akan up dan dari masing-masing tim tentunya akan coba untuk setup ke area Turtle di mana dari Rensanya juga habis recall. Tentunya dia udah siap untuk melakukan kontes di area Turtle. Tapi di area mid lane kita lihat Elzura masih tidak bisa bergerak terlebih dahulu karena dijagain ya sama Violence dan juga ada Okta. Tapi langsung masuk aja, kita lihat ada Downing Light masuk ke arah depan, tapi masih ada tapi Brother juga masuk ke arah depan dan ternyata berhasil di secure. Masih ada Rockwave juga masuk, 2 player berhasil terculik. Kali ini Slowzy harus mundur terlebih dahulu karena sudah kehilangan 2 orang temannya dan juga kehilangan Turtle. Yes, dan Slowzy mau nggak mau juga harus hidup ke bagian belakang walaupun masih langsung dikejar saja oleh Exort karena dia memiliki keuntungan dari segi HP-nya juga. Akan coba untuk memanggil ataupun teman-temannya juga untuk melakukan setup dari bagian belakang juga. Kalau kita lihat di bagian gold lane di sana, dari Brody dan juga Karinya masih berjibaku walaupun ada Ruby yang mungkin akan coba membackup dari arah bagian top lane dari bush yang dekat di atas bagian atas, tapi langsung ketahuan oleh Elzura di sana. Langsung Blade Ocean langsung berpindah ke tempat yang berbeda, mencari tempat yang lebih aman yang pasti akan menjadi salah satu informasi yang sangat berharga sekali bahwa ada Violence yang akan mengganggu pergerakan dari Brody pada saat ingin melakukan clearing minion di arah bagian gold lane. Yes, dan kita lihat kali ini coba untuk di babysit aja dari seorang PR Violence memberikan sedikit pressure. 3-man ganking akan dijadikan 1 pergerakan oleh teman-teman Geekslate JR, namun sayang sekali terhalang oleh seorang Slowzy. Renesmee harus sedikit lebih bersabar lagi nampaknya. Dan kalau kita lihat Rensa sama Elzura coba untuk berjaga di area hutan, memutus pergerakan daripada seorang Okta ya, yang akhirnya Okta jadi nggak bisa follow up ke arah bawah. Terus kita lihat Violence juga udah mulai bergerak lagi ke arah bawah. Slowzy pun menyusul, kali ini ada Downing Light untuk sekedar membersihkan creep saja 1 wave yang ada di area mid lane. Tapi Slowzy harus say hi aja sama seorang Exort. Digebuk-gebukin manja Elzura coba untuk melakukan upaya backup. Ada Breath of the Ocean coba untuk memutuskan pergerakan daripada seorang Slowzy yang kali ini harus lebih bersabar lagi. Tidak ada fight yang terjadi kali ini. Tempo permainan benar-benar lumayan lambat ya kali ini dari kedua tim karena satu sama mungkin ya, jadi sama-sama main safe dulu. Iya, coba untuk mungkin main safe terlebih dahulu, coba untuk melihat apabila ada possibilities mereka untuk bisa ngeculik ataupun nge-pick off 1 player yang berada di depannya. Tapi balik lagi, Slowzy masih coba, sepertinya akan diganggu oleh Exort di arah bagian atas. Sudah terlihat posisinya, akan memanggil temannya. Okta akan coba melakukan backup dari arah bagian belakang. Sudah ada Mr. P coba untuk dilemparkan saja untuk memukul mundur, tapi balik lagi, sepertinya bisa diamankan dengan oleh Exort dari bagian atas. Wow, sayang sekali kita lihat tadi ya dari seorang Renesmee berhasil terkena 1 upaya ganking yang dilakukan dengan adanya bantuan Downing Light dari seorang Xavier atau dari salah satu player RRQ Sena itu Okta yang akhirnya berhasil menumbangkan seorang Renesmee tanpa adanya penjagaan dari Elzura ya, karena Elzura ya, tadi juga kita emang lagi carry arah mid lane-nya dan dari seorang Renesmee-nya juga tadi dijepit dari arah belakang. Kali ini 2-1 untuk segi killnya dan dari goldnya juga nggak gitu jauh, hanya terpaut sekitar 1000. Keadaan tidak terlalu jauh untuk RRQ Sena mengejar ketertinggalan mereka atas Geekslate JR. Sementara
Ya seperti biasa, dari seorang Rensa bakalan coba kali ini untuk ditemenin dulu ke arah bottom lane. Langsung aja dijepit dari belakang kah. Udah ada Violence juga mengantui pergerakan daripada Geekslate JR. Langsung masuk saja Slowzy. Downing Light dilemparkan, coba untuk memberikan pressure terhadap Geekslate JR. Namun dari seorang Exort cukup respect, hanya bermain secara objektif. Targetnya turret, jadi mereka cuma nakut-nakutin aja dari belakang, nggak berniat untuk dive in ke dalam turret kan. Sehingga akhirnya satu inner turret di arah bottom lane milik RRQ Senna berhasil didapatkan. Iya, sembari melakukan tas, dia langsung mengamankan satu Tas. Cloud of Destiny yang langsung diambil saja oleh Elzura, menambah daya gedor tambahan juga untuk Elzura pada saat ia ingin masuk jump in ke bagian depan juga. Tapi kalau lihat juga dari segi ofensif areanya dari tim Geekslate Junior akan semakin lebar juga karena di sana ada satu auto turret yang dimiliki oleh tim RRQ Senna yang harus hilang di arah bagian bottom lane. Kalau kita lihat juga Fredrin detect position dan langsung mengeluarkan Mystic Flame coba untuk menghambat. Langsung diambil saja. I'm offended, saya sangat marah. Langsung downing line, namun kali dari bagian belakang coba untuk melakukan backup. Rocket coba keluarkan untuk menghindar dari sergapan 4 player tim RRQ Senna. Tidak bisa kabur, maunya langsung dihajar habis-habisan oleh tim RRQ Senna. Tidak mau dikasih pulang dengan aman. Unpredictable move kita lihat tadi dari seorang Violence ya, I'm offended dan Flicker langsung masuk ke arah turret di mana teman-temannya udah siap buat backup, dibantu dengan Downing Light. Dan sementara itu upaya penyelamatan dari Elzura dengan Bird of the Ocean dan juga Rockwave yang coba untuk menghalau pergerakan daripada RRQ Senna ternyata tidak berjalan semulus itu. Malah menambah keunggulan dimiliki oleh RRQ Senna. 2 pick off dalam satu waktu didapatkan oleh RRQ Senna membuat akhirnya RRQ Senna kali ini bisa bernafas sedikit lega. Dan kita tadi sempat di top lane ada upaya push yang dilakukan ya oleh seorang Adam, namun nampaknya tidak berhasil. Secuil lagi doang itu inner turret di arah top lane, tapi ya outer turret di arah top lane, tapi ya gimana, nggak bisa dipaksain juga. Dan kita lihat ada Turtle yang berhasil untuk diamankan kali ini. Black Trigger Form pun masuk. Rensa coba untuk mundur ke arah belakang dengan penggunaan Rain Slash-nya, tapi dia Slowzy dikit banget, low banget, masih bisa mundur. Iya, Black Trigger Form sangat on point banget. Dia tahu sangat dibutuhkan sekali position Adam pada saat lagi posisi seperti itu, tapi balik lagi dengan sangat baik. Slowzy bisa mengamankan satu turtle di arah bagian battle lane. Kalau kita lihat di bagian atas, PR-nya masih coba untuk gathering juga, ibaratnya informationnya juga, entah itu juga dari scalingnya juga, sehingga dia bisa bisa ready masuk ke dalam mid sampai ke late game juga. Di bagian tengah sudah ada Okta coba untuk nge-spamming dari Downing Light-nya untuk menghindar ataupun juga mengusir player-player yang mungkin bersembunyi di balik boost, entah itu bagian middle ataupun di jungle milik Geekslate Junior. Ya, ini Downing Light dari Okta nanti bakalan kerasa banget sakitnya ketika minimal 3 item udah dia kantongin ya. Jadi untuk dia spam Downing Light kayak gitu juga udah lumayan ngasih pressure terhadap musuh-musuhnya kan. Dan kita lihat kali ini dari kedua tim masing-masing reset lagi, sama-sama melakukan farming menjadi petani untuk sementara waktu. Hati-hati, busnya sudah terlihat. Ini nggak boleh sembarangan injek bus karena Violence juga bisa nyiptain momen dari bus-bus yang ada gitu kan. I'm offended. Apalagi kalau kita lihat flickernya juga udah ready lagi nih dari Violence. Apakah akan kejadian hal yang sama tadi? I'm offended sekalian flicker ke arah turret. Waduh, perih banget bos itu. Iya, kalau memang dia bisa on point dan bisa narik ke teman-temannya, itu bakal menjadi suatu keuntungan yang sangat besar banget. Conceal coba dikeluarkan oleh Violence, coba untuk melihat apakah ada teman-temannya dari tim Geekslate Junior yang mungkin akan melakukan backup dari bagian belakang. Ternyata harus mundur sejenak, harus pelan-pelan lagi, tapi hati-hati Fredrin dan Kadita sudah mulai berjalan dari bagian tengah, sudah melock satu player sana. Slowly menjadi korban selanjutnya sepertinya, tapi harus mundur. Coba di poking saja, coba di triggering saja dan pelan-pelan melakukan setup dari arah bagian middle. Oh, hampir aja tadi ya Breath of the Ocean, tapi Elzura terkena I'm offender. Downing Light pun menyusul. Slowzy berhasil mempick off seorang Elzura kali ini terlalu depan positioning daripada Elzura tadi. Sebenarnya Breath of the Ocean-nya connect ke Slowzy, nggak ada follow up damage dari teman-temannya. Entah sebenarnya itu coba untuk ngusir aja apa gimana, tapi dibaca dengan cukup baik ternyata oleh seorang Violence dengan I'm offended-nya dan langsung di all in ya sama teman-teman daripada RRQ Senna, sehingga Elzura kali ini tidak bisa berbuat banyak dan harus rela begitu saja terpick off oleh RRQ Senna. Lordnya langsung dicolek nih. Iya, dan memang sangat langsung hilang saja di arah bagian atas tanpa sepengetahuan kita semua. Cuma ternyata di bagian Lord sudah ada Downing Light mengarah ke satu bagian di bagian depan. Torn apart Memory memakan Ruby di bagian depan. Damage-nya sangat sakit sekali masuk ke dalam tubuhnya. Exor coba untuk melakukan baiting, coba untuk melakukan kiting, tapi balik lagi dengan sangat baik. Baxia retribution sangat on point, langsung mendapatkan Lord di arah bagian
bagian bottom lane. Rensa coba untuk memukul mundur player-player dari tim RRQ Sena. Tidak mau diberikan rasa aman untuk bisa pulang. Dan satu auto turret di bagian mid lane menjadi tujuan dari tim Geeksled Junior. Waduh, tujuan yang cukup baik ya, tapi kita lihat di area mid lane ini dia inner turretnya akan coba untuk di-push, tapi dengan cukup cepat clearing dilakukan oleh RRQ Sena membuat Geeksled JR harus mundur terlebih dahulu. Nggak bisa dipaksain juga. Alzura, hati-hati, saya aja sama Slowzy, hanya ngecek-ngecek aja, nggak mau ngeladenin serangan juga mengingat Lord udah ada di arah atas, walaupun Lordnya masih di bawah umur gitu kan. Lordnya masih di bawah umur, masih muda. Masih di bawah, tapi tetap aja harus difokusin, harus di-clear dulu. Kalau enggak sayang banget mereka kehilangan satu turret, itu akan menambah gold difference yang dimiliki dan bahkan ketertinggalan dari RRQ Sena sekarang sudah mulai menyusul, hampir nggak ada perbedaan gold sama sekali. Dan Lordnya harus berhasil dihancurkan, Lordnya berhasil menghancurkan satu inner turret yang dimiliki oleh Geeksled JR. Sementara itu dari Geeksled JR yang lain coba untuk mencari peluang push di arah mid lane aja, karena mereka juga merasa masih bisa untuk nahan untuk sementara waktu. Namun Rensa nggak boleh terlalu sering berjalan sendirian sih, karena ini bahaya banget. Dari violence-nya udah mulai targetingnya ke arah Rensa terus, dan I'm offended ini nggak bisa diremehin sama sekali. Tidak bisa diremehin sama sekali. Tapi kalau lihat tadi di minimap sebelumnya, itu dari Yuzongnya udah bersiap-siap banget di area bush itu. Apabila mungkin satu player dari tim Geeksled coba untuk jumping ke dalam, itu akan langsung Black Dragon Form mengarah ke player dari tim RRQ Sena itu sendiri. Tapi kalau kita lihat masih berjibaku di bagian middle dan sudah ada jenis one langsung diambil oleh Elzura, at least bisa mengurangi atau mengikis ya dari segi magic defense yang dimiliki oleh player dari tim RRQ Sena. Aduh, jadi walaupun ada respect item lumayan terkikis sama seorang Elzura ya. Gini mana udah diambil. Dan kita lihat kali ini dari Geeksled nampaknya lumayan sibuk untuk clearing wave aja, karena mereka yakin dengan adanya manajemen dari creep yang mereka gunakan dengan bagus, itu akan mempermudah fight yang mereka lakukan nanti gitu ya. Jadi wave dulu baru habis gitu fight. Jadi biar lebih enak lagi dan biar lebih tenang ya, nggak ada upaya split push atau push. Waduh. Kita baru dapat kabar dari Bapak Produser yang terhormat bahwa like-nya sudah 3.000 ya. Kurang 2.000 lagi untuk Julia bisa Pargoy. Gua nggak bilang gua yang Pargoy. Enggak, lu yang udah Pargoy, tapi sepertinya bakal ada Pargoy juga di bagian tengah. Karena ada 3 player dari tim RRQ Sena yang sudah melihat pergerakan dari Rensa di arah bagian mid lane. 4 player sudah melakukan setup, walaupun ada Dawn di arah bagian belakang siap untuk jump in menggunakan pedangnya untuk menghantam player-player dari tim Geeksled Junior. Kalau coba dikeluarkan, apakah bakal ada Emo Vendor untuk mengarah kedua player yang berada di depan sekali, namun masih menunggu. Domian Ice sudah didapatkan oleh Violence untuk di menit ke-12 ini. Yes, di menit ke-12 kali ini keadaan udah cukup stabil. Kalau bisa gue bilang tempo permainan dari kedua tim udah mulai diturunin nih satu sama lain, karena mereka nggak mau kehilangan momen sama sekali. Dan Lordnya sudah hadir kali ini, Lord yang sudah lumayan dewasa, kali ini udah besar, udah enhance juga, dan kali ini hadir dicolek aja, nggak dilanjutin. Di area bottom lane nampaknya ada pertemuan yang tidak diinginkan terjadi antara seorang Alzura dan juga seorang Slowzy. Tapi ternyata nggak dilanjutin sama sekali, karena ingat ada Lord, jadi ada objektif, nggak boleh terlalu agresif. Takutnya kehilangan cukup banyak HP atau kehilangan Lordnya bahkan. Tapi kalau dilihat di arah belakang ternyata ada seorang Rensa coba untuk melakukan upaya trapping terhadap backline daripada RRQ Sena, namun terbaca cukup jelas. Kita lihat ada Black Dragon Form juga ada depan, target yang cukup baik, tapi di arah belakang Dawn coba mendekap seorang Rennes Mei, tapi masih bisa untuk dihalau. Dawn pun berhasil terpick off, namun Slowzy coba untuk membalaskan kematian daripada seorang Dawn, namun gagal, sayang sekali, harus hilang. 2 tukar 2 untuk yang bisa dikatakan sangat kesulitan sangat tinggi sekali. Cuma ternyata di bagian tengah Exort masih coba untuk nge-triggering source skill yang dimiliki oleh RRQ Sena, tapi balik lagi karinya begitu sakit, sangat besar sekali damage yang dikeluarkan. Dengan SP sangat sedikit, tinggal sedikit lagi, Rennes Mei harus pelan-pelan mundur ke bagian belakang, karena apabila dia ke pick off oleh mungkin Downing Light-nya dari Xavier-nya, itu bakal nyusahin banget abis-abisan. Downing Light ternyata berhasil mengamankan purple buff milik RRQ Sena ya. Tadi hampir aja diambil sama Rensa, tapi langsung di Downing Light gitu aja ya, akhirnya masih di-secure sama seorang Okta. Balik lagi dari kedua tim, regroup dulu masing-masing, saling reset, karena tadi kondisinya seimbang, mereka kehilangan masing-masing 2 player. Lordnya pun belum didapetin nama siapa-siapa, tapi gua rasa setup sudah mulai dilakukan di area Lord oleh RRQ Sena. Belum terbaca oleh Geeksled JR, belum ada kontes yang terjadi, langsung datang kali ini. Enggak, ternyata mereka enggak berniat untuk kontes, mereka lebih memilih untuk melakukan upaya push. Tapi kita ada satu upaya conceal
Di mana kita lihat dari Okta berhasil mendapatkan satu player tapi ternyata dibalaskan juga 2 tukar 2 kali ini dari seorang Karinya berhasil mempick off satu player yaitu seorang Rensa. Double kill berhasil didapatkan oleh seorang Adam. Masih dilanjut ternyata gak mau pulang, maunya kill lagi. Iya, terlalu tebel banget. Ya dari Frederinia, sustainability war lagi, balik lagi yang gue omongin tadi. Gila. Sangat gede banget, harus hilang 4 player dari tim RRQ Sena untuk di menit ke-14 ini. Sangat riskan sekali apabila mereka akan coba untuk memaksakan. Karena di sana ada satu Fredrin yang bisa menjadi badan. Tapi balik lagi tanpa memori coba mengangkat satu player sana, Immortal pun gue pecah. Akan menjadi salah satu clearing yang sangat baik sekali untuk tim Giga Junior. Menambahkan 1 poin untuk memenangkan poin di match kali ini. Apakah Giga Junior ternyata masih bisa di defense. Hanya menyisakan 10% saja dari RSP base-nya sendiri, dan sepertinya akan menjadi salah satu momen penting untuk tim RRQ Sena untuk melakukan push, untuk mengarah ke bagian tengah atau mungkin akan mengarah ke bagian atas. Hati-hati, ada Elzura di sana sudah bersiap-siap coba untuk mengambil satu momen untuk bisa mengambil pick off player dari tim RRQ Sena, namun diabaikan saja, lebih fokus ke dalam objektif untuk mempush dari arah bagian atas karena minionnya pun sudah mulai bergerak dari tim RRQ Sena. Aduh, nyaris banget. Aduh, gue udah gemes banget tadi. Padahal keputusan yang cukup baik ya. Mereka memilih untuk melakukan push setelah source skill dari RRQ Sena keluar. Tapi kita lihat, Elzura masih gagal untuk melakukan upaya defense. Dimana Rensa kali ini harus berjuang bersama teman-teman untuk melakukan upaya defense. Dan wise decision. Mundur RRQ Sena. Aduh, itu tadi padahal gokil banget. Pas RRQ Sena ngambil Lord, otomatis ada source skill yang keluar dari RRQ Sena. Mereka decide untuk yaudah kita push aja, kita bikin wave untuk arah mid lane. I'm offended-nya miss ternyata. Tapi masih bisa untuk dihalau oleh seorang Rensa. Satu pikir ke arah belakang, Slow Z mencari targetnya tapi ternyata tidak mendapatkan siapapun. Itu adalah keputusan yang sangat wise sekali, benar kata Julia. Karena balik lagi, Exortnya sudah mulai keluar di sana. Lalu juga ada Karinya juga udah mulai pop up di sana juga. Kalau kepaksaan itu Karinya bakal free hit banget dengan catatan karena RRQ Sena semua spellnya udah hilang semua. Flickernya kebuang 3 di sana. Betul. Mereka nggak bisa kabur lagi kemana-mana. Akan menjadi santapan yang sangat enak banget untuk dari ibaratnya dari Renesmee-nya untuk bisa masuk dan ngabisin semuanya. Wah, aduh. Ini hampir aja ya tadi comeback dari Gigsled tapi RRQ Sena masih bisa menahan dan hampir comeback lagi tadi dari Gigsled-nya tapi RRQ Sena-nya juga cukup bijak akhirnya menarik mundur ke arah belakang. Itu hampir dipaksain ya tadi gue lihat juga, cuman mereka lihat time respawn dari teman-teman Gigsled JR yang udah pada hampir hidup jadi akhirnya mereka mundur. Lord selanjutnya 14 detik lagi. Ini Lordnya udah masuk lansia. Iya, udah gede, ya udah gede. Isi yang biasanya isi sampai cuma rapor sekolah, sekarang udah isinya tagih-tagihan, ya, cicilan, udah banyak kredit, gitu, udah kredit, udah banyak lah. Jadi jangan sampai Lord kali ini dilepaskan. Tapi tadi decision making yang digunakan oleh Gigsled untuk push daripada kontes Lord itu menurut gua bagus ya, cerdik. Cuman eksekusinya aja nggak semulus itu ternyata pas melakukan ending. Dan kali ini mereka nggak mau melepaskan Lord yang sudah dewasa. Langsung saja didatangi apakah akan dikontes. Elzura mencari tempat yang enak untuk melakukan engage terhadap RRQ Sena. Lordnya ketariknya ke Slow Z, akhirnya teriset. Ya udah. Dia coba narik Lordnya ke arah mereka Soalnya sehingga mereka jauh. Iya, soalnya mereka jauh dan juga mereka pengen lihat kira-kira di sekitar itu ada siapa aja. Namun Violence ternyata sudah mengincar satu player di sini. Langsung Offender menarik satu player, 4 langsung dihajar abis-abisan, dikeroyok gerbek sahur, mengalahkan satu player oleh Gigsled Junior. Sepertinya objektif Lord akan diambil saja oleh tim RRQ Sena. Coba untuk diambil karena mereka tahu mereka memiliki keunggulan dari segi pemain. Melihat Exor, ada possibility mereka untuk bisa masuk, namun mental, namun cancel semuanya. Hati-hati, Don pun harus bersiap-siap di sana. Namun ada Downhill mengangkat satu player sana. Elzura posisinya akan sedikit terhimpit, tapi di backup dari arah bagian kiri. Exor menjadi salah satu penyelamat dari Elzura di arah bagian mid lane. Waduh. Padahal tadi dari seorang Rensa harusnya tinggal mundur aja, dia sempat lempar skill dulu makanya dia akhirnya ketangkap sama I'm Offended. Kali ini dari Blade Gun Format digunakan untuk disengage ke arah belakang. Downing Light begitu menusuk ke arah Gigsled JR, namun saya sekarang I'm Offended lagi connect terhadap seorang Exort, menyisakan 2 player, 3 player saja dari Gigsled JR karena Rensa baru respawn lagi. Apa yang akan dilakukan? Rensa coba melakukan upaya defense, gak mau tertarik oleh I'm Offended, lagi mundur ke arah belakang. Satu wave dibawa kali ini oleh RRQ Sena. Apakah akan menjadi 2-1? Respect banget RRQ Sena decide untuk eksekusi Lord. Ini tadi yang menarik adalah kenapa momennya bisa kayak gitu. Rensa sama Violence di sini, Rensa sama Elzura di situ udah ngelihat Violence tapi dia sempat lempar skill dulu, makanya dia sempat berhenti dan akhirnya Offended-nya connect.
Sayang banget akhirnya harus memberikan gol tambahan lagi terhadap RRQ Sena, dan kali ini Lordnya bisa gue bilang akan didapatkan secara lumayan gratis oleh RRQ Sena. Sehingga dari Geeksledge JR kali ini PR-nya adalah defense sekuat-kuatnya. Ya, defense sekuat-kuatnya, dan kayaknya dari tim RRQ Sena juga akan fokus untuk memanage dari minion wave-nya dari tiap lane yang berbeda, sehingga mereka memiliki possibilities untuk mempush ataupun memberikan pressure tambahan di setiap satu lane yang mungkin menurut mereka ada possibilities mengambil langsung base di arah bagian tengah. Violence menjadi salah satu kunci untuk permainan RRQ Sena untuk di match kali ini. Beberapa kali I'm Offended langsung connect, langsung memakan 2 korban. Begitu juga dengan backup yang sangat baik juga. Tapi balik lagi, Elzura dengan sangat baik juga bisa men-triggering skill-skill ataupun source skill yang dimiliki oleh player-player dari tim RRQ Sena, sehingga menjadi suatu keuntungan juga buat tim Geeksledge Junior apabila mereka pengen jumping ke dalam. Oke, ini dia Lord yang sudah semakin keras, seperti kerasnya kepala kamu gitu kan ya. Udah mulai masuk dari area top lane, tapi yang lebih keras lagi viewersnya 24.000, likesnya belum nyampe 5.000. Aduh, tolonglah guys, di likes dulu. Karena ini dia RRQ Sena dan Geeksledge JR. Tapi kita lihat ternyata Adam menjadi target yang cukup renyah. Begitu juga dengan Elzura menjadi target kedua. Menyusul seorang Adam, Lordnya masuk. Ada satu wave di area mid lane, kali ini akan coba dimanfaatkan oleh RRQ Sena. Downing Light masuk di area bottom lane pun masuk. Satu player tersisa di arah depan yaitu Exort. Sementara Renesmee di arah belakang. Coba untuk di zoning saja. Exort mencoba sekuat tenaga. Darah penghabisan. Melakukan upaya defense, namun Don membaca pergerakan Renesmee. Downing Light pun ternyata masuk ke arah depan. Gak bisa ditahan lagi. Damage output, dan ini dia kemenangan RRQ Sena 2-1.